والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi pengajian hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang tafsir ayat ke-31.
Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat ke-32. Apa bunyi ayat ke-32? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apa terjemahannya? Wa idza ra'awhum. Apabila orang-orang kafir itu melihat orang-orang yang beriman, berarti yang melihat siapa? Orang kafir. Yang dilihat siapa? Orang yang beriman. Qalu, maka orang-orang kafir itu akan berkomentar. Siapa yang ngomong? Orang-orang kafir. Inna haula'i ladallun. Sungguh mereka, yaitu orang-orang yang beriman, benar-benar berada di dalam kesesatan. Siapa yang ngomong? Orang kafir. Yang diomong siapa? Orang beriman. Coba kewalik ya. Orang kafir menuduh orang beriman apa? Sesat. Begitulah buruknya perilaku orang kafir. Kalau boleh diumpamakan maling, teriak napa? Maling. Dan betapa beratnya ujian yang dialami oleh kaum mukminin. Jadi orang-orang yang beriman ini diintimidasi oleh orang-orang kafir dengan sekian banyak. Coba jenengan baca. Mulai dari ayat ke-29, terus ayat ke berapa? 30, 31, sampai sekarang ayat berapa? 32. Coba perhatikan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathaqun. Ditertawain. Sama siapa? Sama orang-orang kafir. Ditertawain, dijadikan bahan apa? Olok-olokan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Diolok-olok bukan hanya dengan tertawa, tapi juga dengan isyarat-isyarat mata, isyarat-isyarat hidung, isyarat-isyarat bibir, dicibir. Sampai di situ enggak. Ya. Ayat yang ke-31 apa bunyinya? Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Bahkan orang-orang kafir itu sampai pun mereka sudah sampai ke rumah, masih mereka mengolok-olok orang yang beriman. Bukan hanya dengan isyarat, bukan hanya dengan tertawa, sampai orang kafir tersebut menuduh tuduhan tanpa alasan. Inna haula'i ladallun. Mereka itu adalah manusia-manusia sesat. Jadi orang-orang yang beriman itu menghadapi ujian yang begitu berat. Bahkan kalau kita baca surat Al-Buruj, dan ini sudah pernah kita kaji. Sampai level intimidasi fisik. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dibikinkan oleh orang-orang kafir parit-parit dan besar parit-paritnya. Kemudian diisi dengan apa? Kayu bakar. Dinyalakan sebesar-besarnya api itu. Lalu orang-orang yang beriman dipanggang hidup
Itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Alasannya cuma satu. Karena mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi orang yang beriman itu apa? Berat. Orang yang berpegang dengan kebenaran dan orang yang mendakwahkan kebenaran pasti akan menghadapi ujian. Orang yang apa? Memegang kebenaran dan mendakwahkan, menyuarakan kebenaran pasti akan mengalami ujian. Hanya di zaman Rasul SAW saja atau sepanjang masa? Sepanjang masa. Ingat nggak ceritanya Rasulullah SAW ketika dibawa sama istri beliau Khadijah ke pamannya Khadijah. Siapa? Waraqah. Waraqah bin Naufal. Ulamanya ahli kitab yang masih istiqamah. Ulama ahli kitab garis lurus. Ya, bukan garis bengkok. Ketika bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi SAW di Gua Hira. Karena Rasulullah SAW belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Dan Waraqah ini ulama. Baca isi dari Injil yang di situ ada kisah-kisah Nabi Isa alaihi salam saat pertama kali mendapatkan apa? Wahyu. Kemudian Waraqah menjelaskan, yang datang kepadamu sama seperti yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Sinten yang datang? Malaikat Jibril. Kemudian setelah itu Waraqah pun mengatakan, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya. Siapapun yang membawa ajaran seperti ajaran yang kamu bawa ini pasti akan dimusuhi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pasti akan dimusuhi. Berarti berat apa berat? Berat. Beratnya lama apa sebentar? Lama atau sebentar? Lama. Pirang tahun sih? Emang umur kita berapa tahun? 60, 70 tahun. Setelah itu tinggal menikmati. Menikmati dari apa? Menikmati dari keistiqomahan, dari perjuangan, dari sikap konsisten kita di dalam berpegang dan menyuarakan kebenaran tersebut. Setelah itu tinggal mudah-mudahan mendapatkan nikmat apa? Surga. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Adapun Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malihi. Orang yang beriman, laki-laki maupun apa? Perempuan.
pasti akan menghadapi ujian. Orang yang laki-laki maupun pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bentuknya apa ujian itu? Bijasadihi. Fisiknya, tubuh pribadinya dia akan diuji sama Allah. Wa ahlihi, dan keluarganya. Sinten? Keluarga. Kalau laki-laki berarti istri dan anak. Kalau perempuan berarti suami dan anak-anak. Bapaknya, ibunya. Apanya yang diuji? Fisiknya dia sendiri. Terus apa? Keluarganya akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Wa malihi, dan hartanya. Harta di sini rumah apa kendaraan? Apa sawah? Semua harta. Sampai kapan? Hatta yalqallaha azza wa jalla. Sampai menghadap kepada Allah. Berarti nanti kapan? Nanti kapan? Nanti mati. Kapan? Kapan? Mungkin 1 menit lagi. Mungkin? Mungkin. Mungkin 1 jam lagi. Mungkin 1 hari lagi. Mungkin 1 tahun lagi. Mungkin 50 tahun lagi. Jangan milih yang mana? Setahun maning? Apa semenit maning? Wis siap ya? Gimana? Masih tetap pengen beriman atau tidak? Ujian loh. Ada ujiannya, tetap. Tetap. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma alaihi khati'ah. Dia akan terus diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai menghadap kepada Allah dalam keadaan dosanya sudah bersih. Enak atau tidak enak? Kok sepi? Enak atau tidak enak? Enak. Enak sih ngendi maksudnya gitu. Bersih ya apa ujiannya? Bersih ya. Loh ben bersih harus melewati apa? Ujian priwe sih. Ustaz, ujian apa mesti nggak enak? Oh enggak mesti. Bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Jadi jangan aduh, dia meriang gitu. Belum tentu. Ujian tubuh itu belum tentu bentuknya apa? Sakit. Sakit itu kan ujian tubuh yang enak apa yang enggak enak? Yang enggak enak. Berarti ujian yang enak apa? Sehat. Diuji sehat. Enak atau tidak enak? Enak. Mesti lulus? Belum tentu. Belum tentu. Harta. Ujian yang enggak enak apa? Miskin. Ada enggak yang diuji dengan kekayaan? Banyak. Mesti lulus? Belum tentu. Jangan pengen yang mana? Yang enak dulu. Setelah itu yang enggak enak gitu. Terserah Allah. Apa? Terserah Allah.
Maka apa yang dialami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diintimidasi, dihina, dicaci, disakiti, dimusuhi oleh orang-orang kafir, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada mereka. Kok bisa? Karena dengan ujian-ujian tersebut dosanya akan apa? Berguguran, derajatnya akan diangkat tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa keuntungannya kalau mati dalam keadaan dosa sudah bersih? Apa keuntungannya? Ya masuk surga. Masuk surga. Karena yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang sudah nopo bersih. Berarti kalau menghadap kepada Allah masih banyak apanya? Kotorannya. Diapain dulu? Ya dibersihkan dulu. Supaya bisa masuk surga. Caranya? Caranya? Ya apalagi kalau bukan dikumbah. Nengendi. Neng neraka. Maka jangan mundur jadi orang beriman. Walaupun resikonya apa mau? Ujian akan datang bertubi-tubi. Enggak lama insya Allah. Tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati. Dan matinya bisa nanti, bisa besok, bisa tahun depan. Terserah sinten, terserah Allah. Kembali kita kepada ayat tadi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Apabila orang-orang kafir itu melihat orang-orang yang beriman, maka orang-orang kafir itu mengatakan mereka benar-benar orang yang sesat. Kita katakan tadi, maling teriak napa? Maling. Kenapa mereka mengucapkan kalimat tersebut? Kenapa orang kafir mengucapkan kalimat tadi? Mereka mengucapkan kalimat tadi dalam rangka untuk meyakinkan orang lain bahwa kaum mukminin orang yang sesat. Supaya orang yang lain itu enggak beriman. Sehingga kalau kita perhatikan, kalimat yang mereka ucapkan ini, inna sesungguhnya, haulai mereka, ladhalun benar-benar sesat. Yang paham bahasa Arab. Orang kafir di sini menggunakan sekian banyak penekanan. Inna sesungguhnya, harfu taukid. Kata penekanan. La di sini lamut taukid lagi. Yang menunjukkan sungguh-sungguh, benar-benar. Mereka itu sesat. Jadi wong kafir itu serius banget golek nuduh apa? Sesat. Kenapa orang-orang yang beriman itu dituduh sesat? Karena menurut orang kafir, orang yang beriman kok mau-maunya ikut Nabi Muhammad SAW. Mau-maunya masuk Islam. Menurut mereka masuk Islam itu tidak enak. Tidak enaknya apa? Banyak aturan. Zina haram. Khamr haram. Riba haram. Babi haram. Sisi kile papat tergantung. Sapi ya halal.
Ya, kalau kita dengar kata sing sikile papat itu langsung apa namanya? Konotasinya itu adalah yang haram. Ya. Maaf, maksudnya anjing. Ya, maksudnya apa? Anjing. Gelem-geleme gitu. Apa-apa haram, wong enak. Ini adalah anggapan siapa? Orang kafir. Enggak cuma sampai di situ. Mau-maunya ikut ajarannya Muhammad. Sehari harus sholat berapa kali? 5 kali. Capek. Nanti di bulan Ramadan harus puasa. Menahan lapar. Menahan haus. Berapa jam? 14 jam. Itu kalau kita di negara tropis. Di luar negeri, itu bisa sampai hampir 20 jam. Karena terbitnya matahari, terbitnya fajar gasik, tenggelamnya telat. Wah, kok mau-maunya? Apa orang mati? Apa mae hora? Kambuh. Malah banyak orang yang sembuh ketika apa? Puasa. Jadi mereka pikir kok mau-maunya kita ngumpulin duit capek-capek, terus harus diapain? Dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Lah mas 2,5%, 1.000 kan kurbira. 2.500 aja ndeleng 1.000, ndeleng 1.000.000. Berapa? 25 juta bisa gue tuku motor berapa cc? 25 juta yang berapa cc? 150. Nah, direkam loh, aku kurang ngerti loh rekam. Apa enaknya? Mereka itu sesat. Kata siapa? Kata orang kafir. Kenapa mereka orang-orang kafir mengatakan kaum mukminin sesat lantaran mengikuti ajaran Muhammad SAW? Harus ada aturan ini, aturan itu, meninggalkan ini, meninggalkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Mereka tidak faham. Mereka pikir yang namanya kenikmatan itu hanya kenikmatan fisik. Mabok, kenikmatan apa? Zina, kenikmatan fisik. Riba, kenikmatan fisik. Apalagi tadi? Babi, jadi kriuk-kriuk, jadi ya aku udah tahu jajal loh. Some ya. Ya. Babi katanya enak. Itu semua kenikmatan fisik. Bisa makan, bisa minum bebas, nggak puasa. Itu lagi-lagi kenikmatan apa? Fisik. Subuh-subuh bisa tidur bablas, nggak harus bangun gasik. Lagi-lagi kenikmatan fisik. Orang kafir itu cuma paham kenikmatan fisik. Mereka tidak tahu bahwa di atas kenikmatan fisik ada kenikmatan psikis, kenikmatan hati. Itu yang mereka tidak tahu. Orang-orang yang beriman, ketika mereka menunaikan sholat, mereka puasa, mereka meninggalkan yang haram-haram. Orang yang beriman ini merasakan kenikmatan batin yang luar biasa. Yang kenikmatan batin itu tidak ternilai harga. Dan ini yang dicari-cari oleh begitu banyak manusia. Dan tidak akan didapatkan hanya dengan sekedar memuaskan perut, memuaskan mulut, memuaskan telinga. Enggak cukup.
Makanya banyak orang-orang yang kaya raya. Bukan cuma nopo, kaya raya. Kaya raya. Bunuh diri. Kenapa? Karena tidak merasakan kedamaian, ketentraman di dalam hidupnya. Hidupnya kosong. Apakah setiap orang yang populer, apa populer, terkenal, di mana-mana dielu-elukan, turun dari mobil selalu digelarkan karpet merah, apa mesti mereka hidupnya bahagia? Belum tentu. Makanya tidak sedikit di antara para artis yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sering saya sampaikan. Raja pop dunia. Kenapa? Raja pop dunia. Yang terkenal seantero dunia. Kalau lagi konser yang hadir, entah ratusan ribu apa jutaan, saya tidak tahu. Berapa ngitung sih? Apa ngitung? Kurang gawean. Matinya karena nopo? OD. Nopo OD? Overdosis. Overdosis apa? Obat bius. Loh kenapa kok dibius? Emang mau dioperasi? Enggak bisa tidur. Bayang. Enggak bisa tidur, dikasih obat. Tidur dulu, bukan obat bius. Kasih obat, tidur. Bisa tidur. Lama-lama tubuhnya adaptasi. Dosis rendah, enggak mempan. Dinaikkan jadi dosis tinggi. Sedang di situ langsung tinggi. Itu dokter sih ya. Dosis sedang, bisa tidur. Lama-lama adaptasi lagi, nggak mempan dosis sedang. Akhirnya dosis tinggi, bisa tidur. Lama-lama adaptasi, obat tidur dosis tinggi, nggak mempan. Dibius. Bayangkan, mau tidur dibius. Dosis rendah sama. Lama-lama nggak mempan, dosis menengah. Lama-lama nggak mempan, dosis tinggi, mati. Coba orang itu nggak bisa tidur karena tenang atau karena gelisah? Gelisah. Kalau orang hidupnya tenang, gue turu gampang banget. Pas pengajian gue turu. Dia wonge. Oke pengajian turu. Engko nek wis bali nembe. Subhanallah. Orang-orang kafir itu cuma taunya kenikmatan apa? Fisik, kenikmatan jasmani. Mereka nggak kenal yang namanya kenikmatan rohani. Wow, berarti kalau masuk Islam yang enak-enak nggak boleh semua. Begitu? Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu. Islam itu tidak pernah nyuruh umatnya untuk meninggalkan total hal yang enak-enak. Tidak pernah. Di dalam agama kita itu hanya diatur. Kenapa? Diatur. Manusia punya syahwat atau tidak? Punya. Di dalam agama kita itu kita disuruh meninggalkan syahwat total atau syahwatnya disalurkan dengan aturan yang mana? Disalurkan dengan aturan atau disuruh meninggalkan total? Disalurkan tapi pakai nopo? Aturan. Dan aturan itu dibikin untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan manusia. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Coba seandainya syahwat itu bebas.
Untuk diapakan? Untuk disalurkan tanpa aturan. Betapa banyak wanita yang akan menderita. Karena yang hamil siapa? Wanita. Yang melahirkan siapa? Wanita. Yang menyusui siapa? Wanita. Laki-lakinya mana? Hah? Golet maning liane. Tak peduli. Punya anak gak tahu siapa? Bapaknya. Siapa yang akan menafkahi? Siapa yang akan mendidik? Siapa yang akan nunggoni ketika wanita ini melahirkan? Siapa? Lah kan yang rugi cuma wanita neto. Laki-lakinya tidak rugi. Kata siapa? Yang laki-laki juga rugi. Rugi apa? Apa ruginya laki-laki dengan perzinahan? Penyakit yang macam-macam. Yang sampai sekarang nggak ditemukan obat. Gonta-ganti nopo? Islam itu bukan melarang kita menyalurkan syahwat. Enggak, tapi diatur. Nih loh, kalau mau menyalurkan syahwat, nikah. Dalam pernikahan itu ada tanggung jawab. Ada hak dan kewajiban. Ada ketenangan batin. Ketika laki-laki menjalin hubungan dengan perempuan dengan ikatan apa? Pernikahan. Saat laki-laki itu sakit, mau merawat istrinya? Mau? Mau? Mau. Ngambilkan obat, mijeti, nanti kalau sudah meninggal akan diapakan? Akan didoakan. Anak-anaknya akan dirawat. Pertanyaannya, apakah hal ini akan dialami oleh laki-laki yang menyalurkan syahwatnya kepada pelacur? Ketika laki-laki ini tidak menikah, tapi menyalurkan syahwatnya dengan berzina. Laki-laki ini sakit. Pelacurnya mau merawat? Some. Kan mau. Nek mati mau mendoakan? Sekolalen. Siapa sih kayak? Untuk kebaikan kita aturan agama. Tinggal berapa? 2 menit. Ini ngomongin tentang apa? Tentang keenakan dunia. Dan orang yang beriman meyakini bahwa kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di akhirat. Karena mereka tahu bahwa nikmat di dunia ini cuma 1% dari 100 rahmat yang Allah miliki. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 kasih sayang. Anzala minha wahidah. Yang diturunkan di dunia cuma 1. Cukup untuk seluruh kenikmatan dunia. Mulai dari ada dunia sampai datangnya hari kiamat. Cukup. Cuma berapa? 1. Sisanya berapa? 99 rahmat Allah disimpan untuk orang yang beriman di akhirat. Makanya orang yang beriman, mereka tetap istiqomah di atas keimanan. Walaupun diolok-olok, walaupun ditertawakan, walaupun dikata-katain oleh orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya keistiqamahan
di atas iman sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.